Presentasikan tentang getaran teredam dan getaran teredam paksa. Perkenalkan, saya Rahman Nurhaliza dari FRD 19 NIM 050, Mas Mahendra Antoni Mahendra dari FRD 17 NIM 005, dan Dimas Muhammad dari FRD 19 NIM 052. Yang pertama adalah getaran. Getaran atau osilasi secara sederhana diartikan sebagai gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Suatu benda yang mengalami gerak periodik selalu mempunyai posisi kesetimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik kembali benda tersebut ke posisi setimbangnya. Osilasi selalu terjadi jika gaya yang bekerja merupakan suatu gaya pemulih yang cenderung mengembalikan sistem ke posisi kesetimbangan. Secara teori, osilator harmonik teredam dapat ditempatkan pada gerakan osilasi terus-menerus atau dinyatakan sebagai gerakan osilasi bebas. Dalam prakteknya, sistem osilasi ini akan kehilangan energi dan akhirnya berhenti. Persamaan osilasi teredam dapat dinyatakan dengan mx double dot plus cx dot plus kx sama dengan 0. Dengan mengambil fungsi solusinya adalah E pangkat Q T, maka persamaan 1 dapat ditulis lagi menjadi M D kuadrat per D T kuadrat E pangkat Q T sama dengan E dikali D per DT dikali E pangkat Q T sama ditambah K E pangkat Q T sama dengan 0. Oke, sebentar ya. Sebentar. Solusinya itu adalah X sama dengan A E pangkat QT. Ya, tapi A-nya nanti kan saling bisa dicoret ya. Sehingga seolah-olah tinggal E pangkat QT. Ya, gitu ya. Jadi X-nya itu sama dengan A E pangkat QT. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Dengan penyederhanaan dan dengan menghilangkan faktor eksponensialnya, maka persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi mq kuadrat plus cq plus k sama dengan 0. Setelah Bentuk ini adalah diturunkan ya. Sebentar, setelah ya, diturunkan ya. Yang misalnya suku pertama kan turunan 2 kali. E pangkat QT ya. Suku kedua turunan sekali ya. 1 kali DE pangkat GT terhadap T. Ya, gitu ya. Kemudian nanti disederhanakan, yang E pangkat GT-nya dihapus. Ketemu bersama 3. Oke, terus lanjut. bentuk ini adalah analog dengan Measure. persamaan kuadrat dengan variabel Q, sehingga dengan menggunakan rumus ABC dapat diselesaikan dan diperoleh Q sama dengan min C plus minus C kuadrat min 4MK kuadrat per 2M. Ya. Dengan nilai diskriminan C kuadrat min 4MK, ini akan menentukan analisis sifat fisika dari peristiwa getaran harmonis teredam. Atau dengan metode lain, dalam menyelesaikan persamaan yang pertama tadi dengan menyederhanakan menjadi X double dot plus 2 gamma X dot plus omega 0 kuadrat X sama dengan 0, di mana gamma sama dengan C per 2M dan omega 0 sama dengan akar K per M, dan jika solusinya berbentuk eksponensial X, T sama dengan DE pangkat gamma T, maka dapat ditunjukkan bahwa persamaan 5 menjadi E pangkat gamma T dalam kurung lambda kuadrat ditambah 2 gamma kali lambda ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Karena E pangkat gamma T sama dengan tidak boleh 0, maka persamaan tersebut menjadi lambda kuadrat ditambah 2 gamma kali lambda ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga solusi dari persamaan di atas adalah lambda 1 sama dengan min omega plus akar omega kuadrat akar gamma kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat, dan lambda 2 sama dengan min gamma min akar gamma kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Oke, Bandingkan persamaan 7 dengan sampai sini persamaan dulu. 4 atau hasil dari masing-masing metode penyelesaian di atas tadi, sehingga didapatkan persamaan 9, yaitu XT sama dengan A1, E pangkat lambda 1, T ditambah A2, E pangkat lambda 2, T sama dengan E pangkat gamma T
dalam kurung A1E pangkat akar gamma kuadrat dikali 0 dikali gamma 0 kuadrat ditambah A2 E pangkat akar gamma kuadrat dikali akar gamma kuadrat dikali gamma 0 kuadrat. Nah, jenis-jenis getaran teredam yang pertama adalah getaran dengan redaman lemah atau underdamped. Benda yang mengalami underdamped biasanya melakukan beberapa oscillasi sebelum berhenti. Benda masih melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Benda melakukan gerak periodik dengan amplitude yang berkurang secara eksponensial terhadap waktu. Terjadi peristiwa underdamped jika omega 0 kuadrat lebih dari gamma kuadrat. Dalam hal ini lambda 1 dan lambda 2 adalah merupakan akar imajiner. Dapat dibuktikan bahwa bentuk solusinya adalah X fungsi dari T sama dengan A eksponensial min pangkat min gamma cos omega 1T plus V. Merupakan osilasi teredam lambat underdamped dengan A sama dengan akar dari C1 kuadrat plus C2 kuadrat. Koma C sama dengan tan C2 per C1. Omega 1 sama dengan akar omega 0 kuadrat plus gamma kuadrat sama dengan akar K per 2M dikurangi C kuadrat dikurangi C kuadrat per 4M kuadrat. C1 sama dengan I A1 min A2 dan C2 sama dengan A1 plus A2. Next. Pada getaran redaman lemah ini masih terjadi osilasi getaran, tetapi amplitudo mengecil dikarenakan faktor tenaga yang diperlukan untuk mengatasi redaman. Tenaga sistem getaran tidak konstan, tetapi berkurang secara berangsur oleh adanya gaya peredam yang bersifat disipatif, bagaimana gaya gesek pada umumnya. Laju perubahan tenaga atau daya disipasi pada sistem dapat dituliskan E sama dengan setengah mx kuadrat ditambah setengah kx kuadrat. E dot sama dengan mx dot x double dot ditambah kx x dot sama dengan mx double dot plus kx dikali x dot. Jika dari persamaan diferensial telah didapatkan mx double dot plus kx sama dengan min x dot, maka dapat disimpulkan E dot sama dengan min cx dot kuadrat. E dot berkurang secara kontinus bagaimana pengurangan amplitudenya. Kemudian ada redaman kritis atau critically damped. Benda yang mengalami critically damped biasanya langsung berhenti osilasi, di mana benda langsung kembali ke posisi timbangnya. Benda langsung berhenti berosilasi karena redaman yang dialaminya cukup besar. Sistem telah dibebaskan dari keadaan diam di beberapa posisi non-equilibrium mendekati tetapi tidak melewati posisi timbangan. Terjadi osilasi redaman kritis jika omega 0 kuadrat sama dengan gamma kuadrat. Dalam hal ini, lambda 1 dan lambda 2 adalah merupakan akar real dan sama besar. Lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan min gamma. Dapat dibuktikan bahwa bentuk solusinya adalah X fungsi dari T sama dengan B1 plus B2T. Eksponensial min gamma T dengan B1 dan B2 merupakan konstanta yang ditemukan oleh kondisi awal. Hubungan X fungsi dari T terhadap T untuk kecepatan awal 0, dalam hal ini xt bukan sama dengan 0, x dot T sama dengan 0. Maka T sama dengan min B1 per B2 ditambah 2M per C dengan B1 sama dengan A1 ditambah A2 sama dengan konstan. Bentuk osilasinya adalah osilasi kritis. Kemudian yang ketiga adalah redaman kuat atau overdamped. Sistem setelah diberi simpangan awal akan kembali ke posisi setimbang secara eksponensial tanpa osilasi. Faktor redaman cukup besar melawan gaya balik sehingga sistem tidak bergetar, mereka langsung menuju ke keadaan setimbang setelah mula-mula disimpangkan. Terjadi overdamped jika gamma kuadrat dalam hal ini lambda 1 dan lambda 2 merupakan akar real. Suaranya agak bahwa solusi merupakan osilasi
Dibuktikan bahwa solusi merupakan oscilasi teredam kuat atau teredam ada dua akar negatif. Jumlah lambda 1 sama dengan min C per 2M plus C kuadrat per 4M kuadrat min K per M sama dengan min gamma 1. X fungsi dari T sama dengan A1 eksponensial min gamma 1T plus A2 eksponensial min gamma 2T. Lambda 2 sama dengan min C per 2M ditambah C kuadrat per 4M kuadrat min K per M 1 dan 2 sama dengan min gamma 2. Getaran selaras paksa. Pada getaran jenis ini ditambahkan lagi gaya eksternal dari luar sistem yang berguna untuk mempertahankan agar getaran tetap berlangsung walaupun mengalami gaya peredam. Persamaan dinamika getarannya bisa dituliskan F sama dengan min Kx min C X dot plus Fx. Fx merupakan fungsi harmonik atau fungsi eksponen kompleks. Persamaan diferensial getaran selaras terpaksa dituliskan X double dot plus C per M dikali X dot plus K per M kali X sama dengan F eksternal. Next. Pada penyelesaian persamaan diferensial tersebut terdiri atas dua bagian. Yang pertama, penyelesaian persamaan diferensial homogen atau bagian transien. X double dot plus C per M dikali X double dot plus K per M kali X sama dengan 0. Bagian mantap atau steady state condition yang ditentukan oleh bentuk F eksponensial atau komponen dan non homogen bisa dituliskan tan sama dengan 2 gamma omega P per omega 20 min omega 2P. Kemudian A dalam kurung omega sama dengan F0 per M per omega pangkat 2 per 0 dikurangi omega 2P omega 2 per 0 min omega 2P dipangkatkan 2 ditambah 4 gamma pangkat 2 dikali omega pangkat 2P. Semua yang dibagi dipangkatkan 2 menjadi F0 per M dibagi D dalam kurung omega. Amplitudo keadaan mantap AP atau omega P mencapai harga maksimum jika sistem dalam keadaan resonansi, yakni saat terjadi resonansi antara gaya pemaksa dengan sistem getaran. Sistem getaran menyerap tenaga atau gaya paling besar dari gaya pemaksa. Hal ini terjadi saat WP berharga pi per 2 yang dituliskan omega R sama dengan omega pangkat 2 0 min 2 gamma pangkat 2 dipangkatkan setengah atau omega R sama dengan omega pangkat 2D min gamma pangkat 2 dipangkatkan 1,2. Dan penyelesaian XT dapat dinyatakan dalam persamaan XT sama dengan omega 2 0 minus omega pangkat 2 per akar omega pangkat 2 0 min omega pangkat 2 ditambah 4 gamma pangkat 2 dikali omega pangkat 2P dikalikan cos omega T min theta atau XHT, di mana
theta sama dengan tan pangkat min 1 atau dituliskan 2 gamma dikalikan omega per omega pangkat 2 0 min omega pangkat 2. Next. Yang kedua, penyelesaian persamaan diferensial non-homogen atau gaya paksa. Jika dimensikan gaya paksa, eksternalnya adalah fx sama dengan f0 e pangkat i dalam kurung omega t plus 0, 0. Atau bagian realnya fx sama dengan f0 cos omega t ditambah theta. Dan jika diselesaikan akan diperoleh penyelesaian xt dan dinyatakan dengan persamaan xt sama dengan a i e pangkat gamma t cos dalam kurung omega t plus plus theta atau xit. Sekian dari kelompok kami, dan apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Tata Alvina mau bertanya. Ya, silakan. Ya, Ya kan tadi kan dijelaskan bahwa penyelesaian persamaan diferensial non homogen itu kan adalah gaya paksa. Lah gaya paksanya itu berupa seperti kayak gaya dorong, gaya gesekan atau gaya yang bagaimana ya? Ya, terima kasih.
Pak, tidak terdengaran, Pak. Belum di-unmute, Mohon Pak. maaf, Prof. Di unmute itu Iya, mic-nya sorry. Jadi ini saya ngulangi lagi ya, panjang ini tadi. Jadi sepertinya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini bicara tentang getaran harmonis ya, gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Jadi yang pertama seperti yang minggu yang lalu sudah dibahas. Jadi peristiwa getaran harmonis itu bisa diilustrasikan dengan gerak pegas ya. Pegas di atas meja misalnya, di atas bidang yang licin. Jadi pegas itu dihubungkan dengan massa atau balok bermassa M, kemudian diberi simpangan, kemudian dilepas sehingga terjadi gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Nah, ini dinamakan getaran harmonis. Jadi getaran itu adalah gerak bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Harmonis itu berarti gerakan ini terus berlangsung dengan simpangan yang sama. Yaitu simpangan maksimumnya adalah A misalnya, kan gitu ya. Itu. Nah, untuk getaran harmonis sederhana, kalau misalnya ilustrasinya adalah sebagai pegas, ya pegas yang dihubungkan dengan massa tadi itu, massa balok bermassa M, maka persamaannya adalah sigma F sama dengan M kali A. Lah, sigma F-nya itu adalah min KX, gaya pemulih saja, karena dianggap gesekannya tidak ada karena bidangnya licin atau diabaikan kan gitu ya, gesekan dengan udaranya. Jadi min KX sama dengan M kali A atau disederhanakan sama dengan X double dot ditambah K per M X sama dengan 0. Ini getaran sederhana kalau di sistem pegas. Baik pegas yang digantung maupun pegas yang horizontal. Begitu pula ketika kita tinjau untuk kasus ayunan sederhana, ya, ayunan sederhana. Jadi balok atau benda bermassa M digantung pada seutas tali dengan panjang L, diberi simpangan theta kecil sekali, kemudian dilepas maka akan berayun ke kanan ke kiri bolak-balik terhadap titik setimbangnya. Nah, ini juga merupakan contoh getaran atau getaran harmonis ya. Getaran harmonis ketika gesekan dengan udara diabaikan. Nah, untuk kali ini yang dibahas adalah getaran harmonis dengan redaman. Maka gaya geseknya itu diperhitungkan. Kalau di sistem pegas tadi berarti gesekan dengan bidang juga dihitung atau gesekan dengan udara dihitung. Taruh misalnya gaya geseknya itu adalah sebanding dengan kecepatannya. Seperti minggu yang lalu ya, bahasan sebelumnya. Jadi selain ada gaya pemulih, ada gaya gesek. Sehingga dengan menggunakan hukum Newton, maka persamaannya sigma F sama dengan M kali A, sehingga ketemu apa? Min KX ditambah min beta X dot misalnya. Beta kali kecepatan misalnya, ditambah sama dengan M kali A. Nah, jika disederhanakan, maka akan menjadi X double dot plus beta per M, X dot plus K per M, X sama dengan 0. Nah, itu jadi persamaan getaran dengan redaman. Ya, dengan redaman. Itu di slide-nya itu bisa dimunculkan sebetulnya. Nah, begitu pula pada sistem ayunan sederhana. Jika gesekan udaranya juga dihitung, maka juga akan ditemukan persamaan getaran dengan redaman. Ya, itu. Nah, kemudian diselesaikan. Kalau yang dengan redaman tadi berarti ada 3 kemungkinan solusinya. Karena ketika diselesaikan tadi ini persamaan homogen kan, persamaan diferensial biasa kan yang homogen. Sehingga solusinya maka dengan pendekatan rumus ABC tadi dengan memisalkan X-nya adalah sama dengan A, E pangkat Q-T, maka Q-nya bisa dicari. Ya, dengan pendekatan rumus ABC. Sehingga ada 3 kemungkinan getarannya yang terjadi. Under damping, critical damping, over damping.
ya tadi. Jadi ketika determinannya lebih kecil dari 0 atau determinannya sama dengan 0 atau determinannya lebih besar dari 0 akan terjadi 3 jenis getaran itu. Ini slide-nya bisa ditampilkan nggak ya yang tadi? Bisa, Pak. Ya, silakan. Dari awal. Nah, oke mulai. Nah, persamaan satu ini sesungguhnya dari hukum Newton 2 ya, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kan sama dengan Kx min Kx ditambah min Cx dot. Nah, itu kan sama dengan M kali A. Kalau disederhanakan, ditulis ulang atau dijadikan satu sisi ya seperti persamaan satu itu. Itu loh ya. Itu. Ini dari persamaan dari hukum Newton 2. Nah, jika solusi X-nya itu sama dengan A dikali E pangkat QT, dimasukkan ke persamaan 2 itu, kemudian disederhanakan, maka ketemu persamaan 3. Nah, sekarang solusinya tadi apa? X sama dengan A, E pangkat QT kan? Nah, Q-nya itu adalah konstanta. Q-nya itu ditentukan dengan persamaan 3 itu, dengan menggunakan pendekatan hukum rumus ABC persamaan kuadrat. Ya, dengan variabel Q ya. Nah, akan ketemu seperti persamaan 4 itu. Nah, C kuadrat min 4MK akar, bukan kuadrat itu, pangkat setengah, akar. Nah, C kuadrat min 4MK itu adalah determinannya di dalam akar itu ya. Nah, nanti ketika C-nya itu lebih kecil dari 4MK, maka determinannya itu negatif. Artinya imajiner ya. Determinannya itu imajiner. Artinya peristiwanya adalah overdamping ya, overdamping. Kemudian ketika C kuadrat sama dengan 4MK atau determinannya sama dengan 0, maka critical damping. Ketika C-nya lebih besar dari 4MK, maka underdamping ya. Peristiwanya seperti itu. Nah, bentuk itu juga persamaan tiga ini bisa juga atau persamaan satu ini bisa juga ditulis ulang menjadi ini. Menjadi persamaan 5. Itu dengan cara apa? Ya, C-nya itu diganti dengan 2 gamma. Ya, C per M, C per M-nya ini diganti dengan 2 gamma. Atau gamma sama dengan C per 2M. Kemudian K per M itu sama dengan omega kuadrat. Atau omega 0 sama dengan akar Km. Nah, itu juga bisa diselesaikan menggunakan persamaan, disederhanakan menjadi persamaan 6. Jadi, itu ya, asal-usulnya harus tahu. Itu. Lanjut. Jadi sekali lagi X sama dengan D pangkat 2 gamma T atau X sama dengan E pangkat QT itu adalah solusinya. Solusi yang mungkin untuk persamaan diferensial untuk kasus getaran dengan redaman. Nah, ini sama dengan yang persamaan 4 tadi ya, gamma. Ini kan lambda kuadrat plus 2 gamma lambda plus omega 0 kuadrat sama dengan 0. Sama aja dengan yang persamaan 4 tadi. Kalau yang 4 tadi yang dicari adalah Q-nya, kalau yang ini adalah lambdanya. Ya, sama saja konstanta. Jadi intinya persamaan di atas, persamaan nomor 1 tadi bisa diselesaikan dengan dua pendekatan, sama saja. Nah,
Kemudian kita peroleh kalau kita menggunakan pendekatan yang nomor persamaan 6, 7, maka kita peroleh solusi untuk gamma adalah 8. Maka kalau kita kembalikan ke bentuk solusi XT sama dengan apa tadi? DE pangkat 2 gamma T, maka bisa diselesaikan dengan bisa diformulasikan lagi seperti persamaan di bawah ini. XT sama dengan A1 E pangkat gamma 1 kali T ditambah A2 E pangkat gamma 2 T. Ya, atau bisa disederhanakan menjadi yang kanan itu, ya. Itu. Lanjut. Nah, ini adalah peristiwanya. Jadi peristiwanya. Jadi kalau di pendekatan kedua tadi kan apa? Determinannya sama dengan apa? Determinannya sama dengan, coba balik di slide sebelumnya. Nah, yang di bawah akar ini. Nah, sudah. Ini persamaan 8 itu loh. Jadi ini mestinya apa? Persamaan 7 itu jadinya apa? Kalau digunakan rumus ABC berarti gamma 1, gamma 2 sama dengan minus 2 gamma plus minus akar apa? Akar apa? 2 gamma kuadrat min 4 1 dikali omega kuadrat. Tuh. Omega 0 kuadrat dibagi dengan 2. Jadi sama dengan min gamma plus minus akar 4 gamma kuadrat min 4 omega 0 kuadrat. Disederhanakan lagi, dibagi 2 kan? Disederhanakan lagi berarti sama dengan gamma 1, gamma 2 sama dengan min gamma plus minus akar gamma kuadrat min omega 0. Jadi ini solusi 8 itu adalah sama dengan gamma 1, lambda 1 sama dengan min gamma plus akar gamma kuadrat min omega kuadrat. Jadi akarnya itu masih kurang seret sampai omega 0. Ngerti maksudnya? Halo? Ngerti ya? Jadi akarnya itu sampai di omega 0 itu. Bukan hanya gamanya kuadrat saja yang diakarkan. Itu sampai ke kanan itu. Nah, itu. Iya, Pak. Jadi itu adalah determinan. Gamma kuadrat min omega 0 kuadrat itu adalah determinan. Jadi determinannya. Nah, sekarang sudah tahu gamma 1 sama dengan lambda 1 sama dengan min gamma plus akar gamma kuadrat min omega kuadrat. Jadi akarnya itu semuanya diakarkan. Begitu pula yang kanan, maka solusinya jadinya yang di bawah itu. Nah, kemudian lambda 1 dan lambda 2 diganti dengan yang di persamaan 8 itu. Maka akan ketemu yang di bawah itu. Lanjut. Nah, sekarang tadi determinannya kan sama dengan apa tadi? Determinannya adalah sama dengan akar gamma kuadrat min omega 0 kuadrat. Nah, sekarang kalau omega 0-nya kuadrat itu lebih besar dari gamma kuadrat, artinya determinannya kan negatif. Kalau negatif berarti kan imajiner. Maka itu disebut sebagai peristiwa redaman lemah. Maka solusinya adalah seperti yang itu. Ya, dan seterusnya. Nah, ini perlu dicek ya, dicek di bukunya Fowles maupun dicek di bukunya apa? Ini bukunya siapa ini? Maurice Spiegel ya, Maurice Spiegel. Ya, di bukunya Maurice Spiegel. Lanjut. Nah, ini dibuktikan ya, colong di matematikanya. Nah, ini hanya pendekatan aja. Ternyata persamaan di atas tadi, persamaan redaman dengan getaran tadi juga bisa diturunkan. Dari mana? Dari persamaan energinya. Jadi, yang bekerja di sistem ini adalah energi mekaniknya adalah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, ini penulisannya kurang tepat ya. E sama dengan setengah M X dot pangkat 2
ditambah setengah KX kuadrat. Ini dotnya hilang, belum ada. Jadi kalau diturunkan semuanya terhadap T, DE per DT, semuanya diturunkan terhadap T akan ketemu persamaan itu. Kalau disederhanakan ketemu MX double dot plus KX plus CX dot sama dengan 0. Atau MX double dot plus CX dot plus KX sama dengan 0. Atau X double dot plus C per M, X dot plus K per M, X sama dengan 0. Nah ini kembali lagi ke persamaan awal tadi. Jadi persamaan getaran dengan redaman bisa menggunakan pendekatan hukum Newton dengan menggunakan hukum Newton sigma F sama dengan M kali A maupun menggunakan apa ini ya dari hukum kekalan energi mekaniknya. Oke, lanjut. Nah, ini kalau critical damping determinannya sama dengan 0 yaitu ketika omega 0 kuadratnya sama dengan gamma kuadrat. Maka akan ketemu persamaan seperti ini. Oke, lanjut. Tolong nanti dicek ya. Nah, yang ini adalah redaman kuat ketika apa? Ketika gamma kuadratnya itu lebih besar dari omega 0 kuadrat. Ini ya. Jadi overdamping. Maka solusinya akan seperti di bawah itu. Ya. Terus nah, itu tadi menjelaskan tentang peristiwa getaran harmonik dengan redaman. Harusnya ada ilustrasinya ya, harusnya ada ilustrasi gambarnya. Coba saya share screen dulu. Coba di stop. Oh, sorry. Nah, ini yang dibahas ini kok masih satu untuk getaran pegas ya, yang ayunan bandulnya belum ya? Atau sudah dibahas yang minggu lalu ya? Oh, ini sorry. Kelewat ini ya. Ini yang 3 dimensi ini sudah ya. Sebentar. Nggak ketemu ya? Nah, 4 ya. Ini di chapter 4 ini loh ya.
Nah, ini ya. Jadi ini yang sudah dibahas minggu yang lalu, kita ulangi lagi. Nah, ini. Halo, bisa dilihat ini ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Jadi Bisa, 3 Pak. peristiwa tadi. Bisa, Prof. Jadi ini yang apa? Underdamping. Ini yang ketiga tadi itu, ketika C-nya gamanya lebih besar dari omega 0-nya tadi. Sorry, gamanya lebih kecil dari omega 0-nya ini. Kemudian ini yang overdamping, ini yang gamanya lebih besar. Jadi ini tadi yang lebih kecil ya, yang pertama tadi. Jadi yang underdamping, yang getaran lemah tadi ya. Ini overdamping, critical damping. Jadi ini gambarnya, jadi ini tadi disertakan ya dalam penjelasannya. Nah ini. Nah sekarang kalau misalnya getaran dengan paksa ya. Jadi getaran harmonik dengan redaman paksa. Ini ada gaya eksternalnya. Ini yang ditanyakan tadi. Jadi bedanya apa? Getaran dengan redaman paksa dengan getaran teredam. Bedanya kalau getaran teredam itu ditambah dengan ini. Nah, ini. Sehingga persamaannya jadi begini. Nah, jadi tadi kan hanya yang sebelah kiri saja kemudian sama dengan 0. Kalau yang ini kan sebelah kiri sama dengan F0 cos alpha T. Misalnya gitu ya ini. Ini misalnya diambil contoh gaya eksternalnya adalah ini. Gitu ya. Nah, maka cara menyelesaikannya bagaimana? Cara menyelesaikannya, maka ini ada dua macam. Jadi ada solusi khusus, ada solusi umum. Ya, jadi misalnya dianggap bentuk homogen, ini adalah bentuk umumnya, solusi umumnya. Jadi persamaan ini tadi didekati dengan pertama, dianggap ini sebagai solusi umumnya. Yang kanan dianggap 0 dulu, diselesaikan ya. Diselesaikan, akhirnya sama dengan diselesaikan seperti persamaan yang sebelumnya tadi. Ya, persamaan yang redaman getaran dengan redaman. Kemudian dicari A-nya, kemudian ketemu ini ya, ditambah dengan kemudian ini ya, tambahnya untuk solusi yang khususnya. Jadi yang ini adalah bentuk generalnya, solusi umumnya untuk bentuk homogen. Nah, yang ini adalah bentuk solusi khususnya ya, solusi khususnya ini. Sehingga solusinya adalah sama dengan ini. Nah, ini. Ya. Coba bedakan dengan yang tadi, yang getaran dengan redaman saja. Ini kan getaran dengan redaman paksa ya. Jadi ada gaya eksternal yang bekerja, yang memaksa vibrasi atau getaran itu berhenti ya, gitu ya. Jadi misalnya apa? Misalnya pada sistem Jadi ada gaya eksternalnya ya, sistem pegas di piston itu ya. Misalnya ada gaya peredamnya seperti itu. Jadi selain gaya gesek ada gaya peredam eksternalnya itu ya, seperti ini. Nah, itu kalau diselesaikan yang ini adalah A, amplitudonya, ini amplitudonya itu. Maka kemudian ini ada beberapa pendekatan-pendekatan untuk mendapatkan frekuensi resonansi dari getaran teredam paksa itu. Ini. Nah, bentuk ini sesungguhnya ya sekali lagi getaran ini ya menjelaskan getaran harmonik ini Anda bisa menggunakan pendekatan pegas ya, sistem pegas. Bisa juga menggunakan pendekatan ayunan sederhana ya, sama-sama dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena getaran ya. Ini. Nah, tolong diikuti di bukunya Mary Spugel ini beberapa soal-soal yang menjelaskan konsep yang berkaitan dengan 3 peristiwa tadi, yaitu getaran harmonis sederhana, getaran harmonis dengan redaman, getaran harmonis dengan redaman paksa. Itu ya. Itu. Nah, sekali lagi karena Anda sudah mengambil FISMAT 2 sekarang, maka bentuk persamaan diferensial biasa
Ya, homogen maupun non homogen Anda harus familiar ya. Nah, diterapkan di dalam menjelaskan konsep ini. Itu. Nah, sekali lagi saya share untuk yang ini tadi yang saya cari belum ketemu. Nah, ini sama saja di bukunya Fowles ini ya. Jadi ini adalah untuk gaya dengan getaran harmonik dengan redaman paksa ya. Jadi gaya eksternalnya seperti ini, agak berbeda sedikit dengan yang di bukunya Maris Bugel tadi, tapi intinya adalah sama. Jadi ini adalah gaya eksternalnya. Nah, ini kalau diselesaikan ya seperti yang tadi ya. Jadi kalau ini dimisalkan solusi umumnya ini, kemudian diselesaikan, dimasukkan ke persamaan diferensial getaran tadi, getaran dengan redaman redaman paksa tadi, kanan kiri, kemudian di yang imajiner, yang real disamakan, kemudian Anda bisa menentukan tangan P-nya ini. Dan seterusnya nanti akan ketemu amplitudonya. Nah, kita tahu omega 0-nya sama dengan AK per km, seperti di awal-awal, kemudian gamma sama dengan C per 2M, maka bentuk tangannya bisa ditulis dalam bentuk itu, kemudian bentuk amplitudonya bisa ditulis dalam bentuk ini. Nah, sekarang kalau digambar, ya, digambar persamaan di atas ini 2.57, 2.58 ini kalau digambar, maka besaran amplitudonya terhadap omeganya, maka akan ketemu grafik seperti ini. Jadi ini adalah dua grafik untuk nilai C yang berbeda. C ketika C-nya tadi kan Anda tahu C-nya tadi sama dengan apa? Ini gamma sama dengan C per 2M. C berarti sama dengan 2M dikali gamma. Nah, kalau C-nya itu adalah 1/8 M omega 0 atau C sama dengan 1/16 omega 0, maka kita dapatkan ilustrasi seperti ini. Jadi ketika C-nya itu semakin besar, semakin kecil, maka bentuk kurvanya akan semakin lancip ya. Jadi lebar dua gamanya itu semakin sempit gitu ya, semakin sempit. Nah, ini adalah apa istilahnya? Grafik antara amplitudo dengan omega 0-nya. Omega dengan omega. Nah, istilahnya adalah di sini driving frekuensinya ya, frekuensi penggeraknya. Nah, makanya di dalam menjelaskan ini konsep getaran ini harmonis, harmonis teredam, harmonis dengan redaman paksa, ini bisa dikorelasikan dengan ketika Anda membahas kasus atau menjelaskan konsep apa? Konsep kelistrikan, arus bolak-balik khususnya ya. Jadi kalau di arus gerak harmonis sederhana tadi Anda bisa melihat pada peristiwa rangkaian RC atau RL kan gitu ya. Kemudian untuk yang getaran teredam maupun getaran redaman paksa ya, teredam paksa itu adalah seperti rangkaian RLC ya. Nah, kalau di RLC tetapi tidak ada driving force-nya, tidak ada potensial energinya, maka itu seperti redaman getaran harmonis teredam biasa. Tetapi kalau ada driving force-nya atau beda potensialnya, itu seperti kasus getaran harmonis dengan gaya redaman paksa. Itu seperti ini. Jadi kalau Anda ilustrasikan itu bandingkan antara besaran-besaran di dalam getaran harmonis dengan besaran-besaran dalam listrik arus bolak-balik rangkaian listrik ya. Dalam konsep arus listrik rangkaian listrik, maka X ya. Jadi perubahan posisi itu atau displacement-nya itu sebanding atau identik atau ekuivalen dengan muatan.
Kemudian kecepatan itu identik dengan arus dq per dt. Kemudian massa baloknya tadi itu identik dengan induktansi. Ya. Kemudian kekakuan pegasnya itu identik dengan resiprokal kapasitansi atau seperkapasitansi. C-nya ya. Kemudian C untuk damping resisten atau tetapan redaman itu sebanding dengan resistensi. Oke, resistensinya ini. Kemudian gaya eksternalnya untuk kasus redaman dengan gaya eksternal tadi, jadi gerak harmonik dengan redaman paksa itu ekuivalen dengan beda potensial. Itu ya. Jadi ini yang Anda harus baca. Jadi sekali lagi saya ingatkan, coba Anda tinjau kasus untuk pegas maupun kasus untuk ayunan sederhana. Kemudian Anda selesaikan getaran harmonis, harmonis dengan redaman, harmonis dengan redaman paksa, ya. Kemudian coba dibandingkan dengan untuk kasus pada arus bolak-balik. Nah, saya kira Anda sudah pernah baca ini juga di fisika dasar 2 ya mestinya ini di rangkaian listrik ya, arus bolak-balik. Atau di elektronika, mungkin di elektronika 1 atau elektronika 2. Nih. Itu. Saya kira itu ya. Nah, ini latihannya cukup banyak. Silakan Anda latihan, baik dari bukunya Fawes maupun bukunya Maurice Buckel. Nah, ini kan contoh ini misalnya ya. Nah, contoh nomor 2.2. Misalnya diawali dari contoh 2.1, 2.2, 2.3. Nah, itu. Saya kira 3 soal inilah. 2.1, 2.2, 2.3. Ini di bukunya Fawes ya, di bukunya Fawes. Kalau di bukunya Maurice Buckel, Anda bisa berlatih ini ya, soal-soal ini dikerjakan ulang. Jadi ini dituntun ya di Maurice Buckel ini. Dituntun, ini pelan-pelan gitu sambil membuktikan gitu dari beberapa kasus-kasus tadi itu. Nah, kemudian ada 3 soal ini yang perlu Anda mencobanya untuk pengembangan ya. Yaitu ini di 4.28, 4.29, lanjut sampai 4.30, 4.31, 4.32 ini. Ini soal-soal latihan untuk pengembangan ya. Itu. Nah, terus terang ini matematikanya cukup lumayan. Jadi karena keterbatasan seperti ini kita tidak bisa menjelaskan secara detail ya satu persatu. Jadi terpaksa Anda harus latihan sambil melihat bukunya ini ya. Ya ini. Saya kira itu yang pertanyaan tadi yang kenapa gaya eksternalnya tadi dikaitkan dengan apa tadi? Solusi homogen non homogennya tadi. Ya, itu persamaan diferensial aja sebenarnya. Di Fismat sudah dijelaskan sebetulnya. Itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, coba di share screen lagi tadi PPT-nya. Iya, Pak. Iya. Nah, iya.
Terus. Nah, ini ya. Nah, ini seperti yang tadi sudah ya. Sudah ini yang bagian homogennya ya. Dari redaman paksa tadi. Ini kan ada gaya eksternalnya tadi ya. Ini ada gaya eksternalnya yang persamaan ini. Nah, ini kemudian yang non homogen ketika F eksternalnya dimasukkan. Ini F eksternalnya. Nah, sekali lagi ini di bukunya Maurice Bugle tadi ada bagaimana mendapatkan solusinya itu, homogen non homogennya ya. Tolong dicek nanti. Jadi ini kemudian kalau di bukunya siapa tadi? Bukunya Fowles, maka ini dimasukkan yang kanan dan yang kiri ya. Solusinya tadi apa? Misalnya X sama dengan A pangkat I omega T plus theta misalnya. Kemudian dimasukkan ke itu. I double dot plus 2 gamma X dot plus K per M X. Dimasukkan ke situ. Kemudian dibuka. Setelah didiferensialkan, kemudian dibuka. Diuraikan mana yang real dan mana yang imajiner. Yang kanan ini juga begitu. F eksternal F0 sama dengan F eksternal sama dengan F0 E pangkat I omega T plus theta misalnya. Theta aksen misalnya untuk membedakan. Nah, ini kan ada ini bentuk Euler kan? E pangkat I omega T plus theta ini. Ini bisa diuraikan bagian real dan bagian imajiner. Nah, kemudian yang real dan imajiner disamadengankan. Yang kanan, yang kiri, yang begitu pula yang imajiner. Kemudian diselesaikan. Nah, ketemulah solusinya. Itu. Jadi bagian yang homogen maupun yang non homogennya, yang solusi khususnya bisa diselesaikan. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, sudah selesai sampai di situ. Jadi sebetulnya masih panjang tadi kalau di bukunya Fowles tadi. Jadi mohon yang tugas ini diteruskan ya, diteruskan sampai selesai, sampai cerita resonansi, kemudian ekuivalennya dengan rangkaian listrik harus bolak-balik. Saya kira itu ya. Jadi saya sudah menganggap selesai untuk getaran ini. Jadi ada 3, saya ulang lagi. Getaran harmonis sederhana, getaran harmonis dengan redaman, getaran harmonis dengan redaman paksa. Dan beberapa konsep-konsep tambahan lain yang relevan dengan bahasan ini. Nah, saya kira detail cara penguraiannya di bukunya Fowles maupun di bukunya Maurice Bugle ada semuanya. Saya kira ini tugasnya mahasiswa untuk belajar. Nah, saya sangat senang jika mahasiswa mencoba menguraikan itu semuanya dari konsep awal sampai detail, kemudian dibuktikan masing-masing formula solusi dari persamaan getarannya itu, kemudian beberapa contoh-contoh yang ada di bukunya Maurice Bugle itu ditulis ulang, ya, ditulis ulang, dipahami, ya. Nah, itu nanti kalau lengkap begitu dikumpulkan, saya kira itu memberikan nilai plus ya untuk perkuliahan ini. Dan saya kira saya wajibkan mahasiswa untuk melakukan itu supaya nanti saya bisa memberikan penilaian tambahan. Ya, untuk tugas ya, tugas. Jadi yang lalu yang berkaitan dengan mekanika Newton tentang gaya gesek dan seterusnya itu. Nah, sekarang ditambah dengan ini ya, yang redaman ini. Saya kira itu dari bukunya Fowles dan bukunya Mary Elbaz. Maurice Bugle ya. Saya kira 2 buku ini cukup lah untuk itu. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Nah, ini saya juga lagi di kampus, juga ini ya ada kegiatan lain. Saya kira untuk pertemuan kali ini saya kira cukup ya. Mahasiswa mohon belajar sendiri, buka bukunya Fawes sama bukunya Maris Google untuk melengkapi ya pengetahuannya supaya lebih paham lagi ya konsep getarannya ini. Saya Iya, kira Bapak. itu kurang lebihnya ya. Saya mungkin tidak bisa berlama-lama karena ada tugas lain ya. Oke, kita akhiri ya pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini ada manfaatnya dan tentu saja pengetahuan kita bertambah ya. Dan teruslah belajar, jangan menerima apa adanya yang disampaikan temannya, masih banyak hal yang belum terungkap sesungguhnya dari yang disampaikan tadi. Nah, itulah pentingnya Anda harus membuka lagi bukunya. Anda belajar, Anda buka buat catatan ya. Saya wajibkan buat catatan. Jadi tidak banyak itu, tidak banyak. Jadi mulai lagi buka tentang getaran harmonis. Jadi ini catatannya getaran harmonis sederhana, harmonis dengan redaman paksa, untuk kasus pegas, untuk kasus ayunan sederhana. Nah, nanti advance Anda lanjutkan untuk konsep berikutnya, misalnya bentuk ekuivalennya untuk rangkaian listrik misalnya. Anda buka tentu di buku yang lain tentang rangkaian listrik. Bagaimana solusi menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan rangkaian listrik arus bolak-balik ya. Nah, itu dikorelasikan dengan yang ini. Saya kira biar pengetahuan Anda lebih lengkap gitu ya. Itu. Saya kira itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar dengan berbagai keterbatasan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.